Dewan ini menyesali tidak dicabutnya hak politik mantan narapidana tindak korupsi secara permanen. Indi dan yang lagi SP Fabian ambil pasar. Hukum dibuat, jika tidak, orang yang kuat akan memiliki kekuasaan tidak terbatas. Lantas, apakah pantas mantan terpidana kasus korupsi ikut serta kembali dalam politik setelah merampas hak-hak masyarakat? Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin minta maaf tentang masalah kemarin telah melibatkan ulang. Mungkin kemarin saya cuma maaf aja, tolong berikan kesempatan kedua kali kepada saya karena saya akan menjadi berikutnya. Ingat, bersama nomor 1, Indonesia lebih maju, coblos nomor 1. Hidup nomor 1! Ingat, coblos nomor 1. Ayo menjadi bagian dari kemenangan bersama nomor 1. Napi kasus korupsi 19, Budi Antoni. Terdapat 3 kata kunci pada perdebatan kali ini. Yang pertama, hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan oleh hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. 2. Pencabutan merupakan menarik kembali. Dapat diartikan bahwa pencabutan hak politik itu adalah hak politik yang telah diberikan, kemudian ditarik kembali bagi mantan terpidana kasus korupsi secara permanen atau berlangsung dalam waktu yang lama. 3. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dasarnya adalah konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara. Masuki latar belakang pada perdebatan kali ini. Bukankah populasi Indonesia tidak dapat terhitung melalui jari kecil kita? Namun mengapa harus mantan narapidana yang menjadi calon pemegang kendali politik negara ini? Merajalelanya koruptor di negara kita akan menjadi akar permasalahan. Banyaknya kesempatan juga yang diberikan oleh politik negara kami, namun sebaiknya kesempatan kedua kalinya dapat diberikan kepada orang-orang yang belum pernah merasakan bangku politik dan memiliki jejak yang bersih. Kami menilai mantan terpidana kasus korupsi dengan melakukan penyalahgunaan jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Maka untuk menghindari negara ini dikelola oleh orang-orang yang menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kolega, ataupun kelompoknya serta melindungi publik atau masyarakat dari fakta, informasi, persepsi yang salah tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya, maka perlu kiranya mencabut hak politik terdakwa. Kami berada pada tim pemerintah dengan mosi Dewan ini menyesali tidak dicabutnya hak politik mantan terpidana kasus korupsi secara permanen. Mengapa kami menyetujui mosi kali ini? Alasannya karena hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan efek jerah bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat terwujud. Sayangnya, bagaimana mau memberikan efek jerah jika hukuman yang diberikan seringkali tidak setimpal dengan kejahatannya? Dalam lingkup korupsi, tidak adanya pencabutan hak politik terhadap seorang koruptor dan pencalonan kembali para koruptor adalah salah satu bukti bahwa negara ini telah gagal dalam menegakkan keadilan. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana jadinya jika negara ini diisi oleh para pengkhianat bangsa? Apakah negara ini akan tetap maju dan berkembang? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian tim kami mengutip dari Britanesia pada 8 September 2023 pukul 21.05 waktu Indonesia Barat bahwasanya LHKPN menerapkan sistem self-assessment yang artinya pengisiannya diserahkan kepada masing-masing penyelenggara negara. Karena itu, rekapitulasi kenaikan harta yang diolah Britanesia mungkin saja tak menggambarkan dengan persis kekayaan para pimpinan parlemen. Hal ini bisa dikorelasikan apabila hak politik mantan terpidana kasus korupsi tidak dicabut secara permanen. Justru akan menimbulkan celah atau peluang bagi para koruptor di tanah air kita Indonesia. Apakah pantas mantan terpidana kasus korupsi ikut serta kembali dalam politik setelah merampas hak-hak masyarakat terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah membuat kesengsaraan bagi para rakyat kecil? Jawabannya adalah tidak, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan contoh kasus Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Heru Wahyudi yang terjerat kasus korupsi dana bansos sebanyak 31 miliar rupiah. Ironisnya, Heru yang awalnya dijatuhi hukuman tahanan 8 tahun 6 bulan mendapat keringanan menjadi 1 tahun 6 bulan. Padahal selama proses penanganan, Heru tidak bersifat kooperatif dan sering absen dalam panggilan pemeriksaan. Hal ini membuktikan bahwa kerusakan moral ini bahkan masih bisa dimanipulasi meskipun pelaku telah ditangkap dan didakwa. Dewan Juri yang terhormat, kami menghormati adanya hak setiap manusia untuk dipilih dan memilih. Kami juga menghargai bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun perlu diingat Dewan Juri yang terhormat bahwa seorang pejabat yang melakukan korupsi sejatinya telah merampas hak dasar masyarakat, dan kami rasa tidak semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, apalagi dalam kasus orang yang telah melakukan kejahatan luar biasa, yaitu mengkhianati negara dan rakyat secara sadar. Nilai setitik rusak dulu seberangan. Jangan sampai karena satu masalah kecil dengan memberikan kesempatan kepada mantan narapidana akan menyengsarakan rakyat dengan memberikan mereka kepercayaan untuk yang kedua kalinya. Kepercayaan untuk pertama kalinya saja sering dikecewakan. Bagaimana dengan yang kedua? Akankah janji manis dapat tetap manis tanpa ada kepahitan di akhir? Dengan ini, kami mendukung pencabutan hak politik akan dilaksanakan tanpa ada kesempatan kedua kalinya. Dengan ini, kami tetap berpegang teguh pada mosi kali ini dan mengajak Dewan Juri yang terhormat untuk duduk satu roket menuju arah yang sama, yaitu menyetujui pencabutan hak politik mantan terpidana kasus korupsi secara permanen.